Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asyifa Urizatul Aulia Lanti dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas internasional. Pada kesempatan kali ini akan menyampaikan sedikit materi, menyampaikan kutum yang berkaitan dengan tauhid. Jadi yang akan saya sampaikan ini berkenaan dengan implikasi tauhid dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, tauhid itu merupakan intisari dari sebuah agama, terutama dalam agama Islam, tauhid adalah intisarinya. Dan tauhid dalam Islam ini sangat unik dengan inti sifat Allah yang Maha Esa, yaitu rahmah, yang ekspresinya Rahman dan Rahim. Dengan inti sifat tersebut, kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan fungsional, yang diantaranya dengan pemberian risalah kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu sebagai risalah rahmatan lil alamin. Risalah rahmatan lil alamin ini terdapat dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 107. Allah itu adalah rahmah. Makanya ada banyak sekali keringanan dalam agama kita ini. Misalkan dalam hal sholat, jika kita tidak bisa sholat sebagaimana semestinya, kita diperbolehkan untuk duduk untuk sholat. Jika tidak mampu untuk duduk, kita diperbolehkan untuk berbaring. Jika tidak mampu untuk berbaring, kita boleh menggunakan isyarat mata. Nah, dalam Islam beriman kepada Allah ini untuk mendapatkan suatu rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan peran tauhid dalam mewujudkan hidup baik dengan kriteria tersebut dapat dijabarkan dalam sistem dan idealitas. Yang pertama adalah peran dalam membentuk dasar sistem nilai budaya, yaitu berisi tentang pandangan hidup, pandangan tentang waktu, dan pandangan tentang kerja juga. Juga perilaku yang baik, yaitu berfungsi untuk mewujudkan hayah thayyibah, sehingga tidak hanya sekedar untuk memperoleh penghasilan, tapi harus berfungsi untuk memperbaiki karya yang sebelumnya. Lalu ada peran tauhid dalam membantu sistem nilai moral bagi kita. Pertama ada orientasi hidup, itu berupa spiritual, sosial, dan pribadi. Lalu cita-cita hidupnya itu mengenai iman bagi orang-orang yang bertakwa, dan kesetiaan hidup, setia kepada Allah dengan konsekuensi, setia pada negara, lembaga tempat bekerja, keluarga, dan atau diri kita sendiri. Jadi prinsip hidupnya itu ishkariman wa mutsyahidan. Ishkariman berarti hidup mulai dengan banyak memberikan manfaat, dengan banyak memberi, dan mutsyahidan mati syahid. Mati syahid sebagai perjuangan di jalan keunggulan. Bagaimana kita bisa membedakan apakah itu perbuatan baik atau perbuatan buruk? Jika perbuatan baik itu pasti mendatangkan manfaat, tidak hanya bagi diri kita tapi juga bagi orang lain. Sedangkan perbuatan buruk itu yang mendatangkan mudarat, baik bagi diri kita sendiri ataupun bagi orang lain juga. Lalu ada peran tauhid dalam membentuk sistem keberagaman. Sistem keberagaman etis dengan berpedoman pada al-urwatul wuthqa yang terdiri dari Islam, iman, dan ihsan. Islam itu apa? Islam itu adalah pangkal ketundukan untuk mewujudkan hidup yang baik di dunia dan di akhirat tentunya. Islam adalah ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengungkapkan kehendaknya. Tentu saja terdiri dari agama Islam ini dibangun atas 5 rukun Islam. Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis sholata wa ita'iz zakata wa tahujjal bait wa zakata wa hajjal baiti in istata'a ilaihi sabila, yaitu syahadat
yang kedua adalah sholat, yang ketiga zakat atau puasa. Posisi yang ketiga dan keempat ini banyak perbedaan ya di antara kita, namun tidak masalah. Dan tentu yang kelima adalah haji bagi yang mampu. Yang kedua ada rukun tentang iman yang membentuk sistem keberagaman tadi. Iman ini adalah pangkal kepercayaan untuk mewujudkan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Jika tadi Islam adalah pangkal ketundukan, maka iman adalah pangkal kepercayaan. Sesuai dengan artinya, iman artinya percaya. Ada 6 rukun iman. Yang pertama, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang ketiga, beriman kepada kitab Allah. Yang keempat, beriman kepada Rasul Allah. Lalu yang kelima, beriman pada hari kiamat. Dan yang terakhir, beriman kepada takdir atau qada dan qadar. Yang terakhir adalah mengenai masalah ihsan. Ihsan ini adalah sesuatu yang tidak semua orang bisa merasakannya. Mungkin sekadang seorang bisa mengatakan saya telah berislam, saya telah beriman. Namun kadang sulit untuk seseorang mengatakan bahwa saya juga bisa berihsan. Karena apa? Karena ihsan itu sendiri artinya anta abudallaha ka'annaka tarahu, ka'annakum tarahu, fa illam takun tara ka'annaka afan. Jadi ihsan itu anta abudallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi kita beribadah, kita sholat, kita berpuasa, melakukan segala aktivitas ibadah itu kita harus yakin bahwa Allah itu melihat diri kita. Kita beribadah di depan Allah. Nah, jika kita tidak bisa merasakan itu, maka yakinilah bahwa Allah itu selalu melihat kita juga. Begitulah konsep ihsan yang memang sulit untuk dilakukan dari kebanyakan manusia, termasuk saya sendiri. Ya, seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga sedikit materi ini bermanfaat. Mari kita terus tingkatkan iman kita dan memperbaiki tauhid kita. Jadi al-imanu yazidu wa yanqus, yazidu bit ta'ah wal yanqus bil maksiyah. Kita harus terus melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala agar keimanan kita meningkat, bukannya berkurang. Nauzubillahi min dzalik. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.